ラム Goblok. 区で来た従者だよ。 Rasanya anjing banget. Jangan lupa subscribe. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Uil Nimekun. Hari ini gua mau lanjutin lagi reaction anime Re:Zero Hajime Isekai Seikatsu Season 2 episode 11. Nah, jadi ceritanya ini sudah mau mendekati akhir, yang pasti 2 episode lagi. Dan yang pasti ini bakal, yang katanya ini episode yang paling seru. Karena memang di episode sebelumnya menceritakan bahwa si Subaru sudah mulai menyusun strategi, kira-kira rencana apa yang bakal dia lakukan untuk melawan Elsa. Dan begitu juga bagaimana keluar dari Sanctuary, begitu dengan warga desa dan semuanya lah gitu. Nah, jadi kira-kira apa sih rencana Subaru yang bakal dilakukan gitu. Nah, kurang lebih seperti apa, dan teman-teman yang mau melihat beberapa episode sebelumnya ini ada di sini. Tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung aja ke anime saja. Let's go. Oke, jadi si Subaru ngobrol sama Beatrice. Kira apa yang bakal diomongin? Kita lihat aja dulu. Dan ternyata isinya nggak ada, kosong. Isinya kosong. Apa maksudnya? Kita nggak tahu. Oke, seperti biasa tidak ada opening. Bahwa kenapa sih akhirnya Beatrice tuh menyetujui kontrak dengan Subaru. Nah, sebenarnya ini masih panjang ceritanya. Apa maksud dibalik itu? Jadi Beatrice tuh ingin mati sebenarnya. Karena 400 tahun penantian tidak ada yang datang gitu. Siapa sih sebenarnya orang itu gitu. 400 tahun. Iya kan? Apa sih maksudnya gitu? Minta tolong, tapi minta tolong untuk dibunuh. Ini sebuah misteri, sebenarnya nggak tahu maksudnya apa. Apa begitu kontraknya, kan nggak tahu. Sebenarnya omongannya si Beatrice tuh lebih ke putus asa sebenarnya sih. Harus dibunuh. Jadi kan aku lu ganggu aja. Lu ganggu aja. Lagi asik-asik ngobrol. Orang gila.
Oke. Kabur, lo harus kabur. Oke, dia kabur ke desa. Kira-kira apa yang bakal dirancanain? Tapi gua rasa sih bakal dicegat sama Meili yang tadi dibilang si Elsa. Enggak bener kan? Bermain dengan Subaru. Ya, itu dia. Dan emang sama orangnya. Dia adalah pengendali Demon Beast. Iya, emang dia pengendali Demon Beast karena sebelum-sebelumnya kan emang dia kan yang ngendaliin monster-monster, tapi dia belum menunjukkan dirinya. Dan ternyata emang itu dia orangnya. Oh, ternyata benar orang jahat banget. Hehehe, lu nggak bisa ngalahin Beatrice sembarangan, dia tuh roh lu. Gokil. Dead? Mati? Ya sih nggak segampang itu sih kayaknya ya. Bener dong. Buset. Beatrice mati. Isinya kayak gitu, isinya emang isi roh. Beda kayak nggak kayak manusia lain. Baru hanya bisa teriak, tapi ada digapok sama Elsa. Itu apaan? Gue dicolok. Gila lu. Akhirnya dia dipindahkan ke Santuari, tapi dengan keadaan yang masih sama. Ya udah pasti RBD lah, ini udah fix banget RBD ini. Tapi ini masih lanjut ceritanya. Kan? Ini bukan kayak Emilia ini, atau memang Emilia yang dirasuki Satella, ya nggak tahu juga, atau mungkin memang Emilia yang karena stres di fitnah sama Roswell, yang nggak tahu juga, atau mungkin karena dikucilkan sama desa, yang nggak tahu juga lah, atau mungkin karena stres juga nggak tahu lah. Itu kenapa masih ngelawak aja sih nih Garfield. Dikit-dikit temperamen nih si Garfield. Thank you. Iyalah. Iya, logikanya gitu sih emang. Nggak mungkin dia asal langsung ngomong aku cinta kamu dan sebagainya, itu sudah di luar dari. Nah, akhirnya kan Garfield curiga.
Saljunya dari mana? Dari Emilia kah? Atau Subaru salju ini turun bukan karena dari Emilia, tapi orang lain. Nah, mungkin ada ada benernya juga. Apa tujuannya itu? Sama ini kan cuma dia yang paling aneh di sini di Santuarian. Apa tuh yang ditusuk? Aha, gua jadi inget adegan Sasuke anjir. Ya ampun, gue jadi inget. Lu kalau tahu Sasuke sama Karin nih, kayak gini persis banget nih, sumpah banget. Ini Roswell biadab anjir. Mau teman, mau kawan, mau pelayan semua dihajar. Gila emang. Juga nggak bisa tertolong. Jadi demon dis. Kepalanya ditendang, gila. Takol kepalanya gila. Ini penyiksaan macam apa ini? Ampun dah. Kamu tak merasa sedih atas kematian mereka. Kamu merasa shock dan kesal tapi tak merasa sedih. Dan akhirnya Roswell tahu kalau Subaru tuh punya kekuatan mengulang waktu. Tapi dia nggak tahu caranya gimana. Makanya dia sotoy. Makanya dia nguji Subaru. Ini dia dapat yang Roswell. Iya kan, bener kan? Emang udah feelingnya udah ke situ emang. Salju yang sengaja diturunkan untuk mengasingkan Emilia atau mungkin mengucilkan Emilia. Yang secara nggak langsung Emilia itu punya sihir es. Ini permainan Roswell. Pukul. Biar apa sih? Biar Subaru bakal RBD gitu. Udah tahu caranya pakai dimati dulu. Bunuh diri dulu. Kelinci lagi yang datang dong. Udah penyiksaan jilid 2 nih. Dibuang Subaru. Dan ada kelinci yang siap memakan manusia. Tapi Roswell nggak bisa ngelakuin itu, melakukan RBD. Tapi itu tak masalah. Nah ini maksudnya apa nih dengan bahasanya tadi tuh? Ntar kita bahas. Ini kelinci nih udah siap untuk memakan. Der. Udah habis tuh. Udah kayak zombie tuh. Habis kan? Masih lagi? Masih ada lagi. Dan kita lihat apa yang terjadi ini. Kenapa dunia gelap banget? Aduh, sudah berdarah-darah dan aduh, masih ada dia lagi. Creepy banget. Musik kayak begini lagi. Mas bodoh amat. Anjir ngikut aja, nurut aja nih. Udah mau mati sih man. Oke, siap. Aduh, belur dong udah. Dicabik-cabik. Bodoh amat. Aduh.
mati-matian. Ngeri banget. Mungkin kalau dibanding episode sebelumnya, ini memang episode paling terbaik yang pernah gue lihat. Mungkin sebanding dengan ketika Betelgeuse ngesiksa Rem itu sama, itu kurang lebih hampir sama. Itu mungkin ini adalah puncaknya dari episode di season 2 ini. Nah, jadi intinya itu sebenarnya episode ini. Jadi semua itu adalah permainan Roswaal. Baik dari dia menurunkan salju, terus dia mencoba untuk menyiksa teman-temannya dan sebagainya, itu ada permainan Roswaal semua. Dan kenapa Beatrice akhirnya mencoba untuk bilang kalau lu bukan orang itu, maka gue lebih baik bunuh diri saja. Itu sebenarnya itu adalah permainan dari Echidna yang membuat Echidna itu Beatrice itu adalah ciptaan dari Echidna. Dari tadi ada percakapan barusan bahwa sebenarnya lu kenal gak sih sama kita begini, bahasanya kan seperti itu kan. Itu memang adalah buatan dari Echidna sebenarnya, roh buatan dari Echidna si Beatrice itu. Makanya kenapa akhirnya dia menantikan 400 tahun gak pernah datang, itu adalah hanya untuk menunggu Echidna sebenarnya. Tapi kita tidak pernah datang setelah dia lahir gitu. Ya sudah, jadi dia akhirnya menggantungkan harapannya ke Subaru. Yang terakhir ini adalah dimana Emilia tiba-tiba seperti Yandere, atau mungkin Yandere benar, seperti Yandere dan rada-rada psikopat lah kalau orang-orang lihat tuh. Jadi dia ketawa sendiri, dia gila sendiri, dia pokoknya yang tidak logis atau tidak biasa yang dilakukan oleh Emilia. Dan sampai dengan adegan terakhir itu kan sungguh tuh dingin banget sih sebenarnya, creepy banget itu. Jadi sebenarnya alasan kenapa akhirnya Emilia itu diasingkan itu karena memang itu adalah permainan dari Roswaal. Dia terkena mentalnya itu bukan karena Satella, bukan. Itu memang karena dia merasa stres karena diasingkan oleh desa, terus difitnah oleh Roswaal. Ya pokoknya tujuannya hanya untuk mencoba ngetes Subaru dan mengasingkan Emilia. Itu permainan Roswaal sebenarnya. Dan sampai lu ngeliat ada adegan di mana mirip Sasuke anjir, yang sosokan tusuk dari belakang. Ya lu lihat kayak gitulah tuh. Sumpah itu mungkin ini episode paling absurd dah dari yang gue lihat ini, sumpah. Karena baru ketahuan boroknya itu seperti itu soalnya. Yang ternyata emang mukanya kayak muka badut, tapi emang ya itu udah tahu cuma itu pasti orang-orang yang jahat sih. Oke, sampai itu aja alasan anime dari gua. Dan sekiranya memang ada salah kata atau mungkin dari pencahayaannya atau mungkin dari suara atau kurang jelas sebagaimana, yaitu mohon dimaklumi ya. Dan bagi teman-teman yang mau sawer gue atau mungkin bantu-bantulah untuk bisa setidaknya untuk ngisi paket dan sebagainya, itu gue taruh link di deskripsi di Saweria. Gue tinggal klik aja, berapapun itu gue terima kasih banget lah kalau misalnya lo mau nyumbang. Dan yang pasti dibantu juga untuk subscribe-nya, terus di like juga. Yang pasti juga isi komentar kira-kira anime apa yang perlu gue reaction lagi di musim fall, karena musim fall ini yang positif bakal gue reaction cuma satu, itu sejauh ini masih satu, karena yang lainnya kan anime season lanjutan itu belum tentu gue reaction. Dan pasti jangan lupa nyalain lonceng notifikasi dan share juga agar video ini tahu oleh pecinta ReZero ini, oke? Dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya, dan bye.